Selamat berjumpa kembali pada hadirin yang sudah lebih dari satu kali berjumpa. Ya, untuk pembahasan makna wacana Pali, saya akan meneruskan dari apa yang telah diberikan pada waktu yang lalu. Ya, saya mohon setiap peserta, para hadirin, ada buku Berita Suci. Namakara Patha. Namakara, ya namaskara, ya, sama. Yaitu bagaimana kita memberikan sujud kepada Sang Tiratana, kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Masing-masing ya mengambil petikan apa yang menjadi utama dalam tiratana, seperti ya penghormatan kepada Sang Buddha, digunakan kata Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa, ya. Ini adalah nilai-nilai yang pokok dalam Sang Buddha, yaitu siapa orang yang telah mencapai kesucian. Ya, yang telah suci itu diwakili dengan kata arahang. Oleh karena arahang, arahanta itu artinya orang yang telah membunuh musuh. Apa itu musuh? Musuh ini tidak lain adalah kotoran batin. Tersingkirkan kotoran batinnya. Meskipun kata arahang ini juga punya arti yang lain. Misalnya ya dikatakan arahanta oleh karena ia adalah orang yang patut dihormat. Ia yang telah jauh dari kotoran batin. Yang kedua adalah Sama Sambuddho. Arti kata Sama Sambuddho adalah wakil dari kebijaksanaan. Sama Sambuddho artinya ia yang telah mencapai penerangan sempurna oleh beliau sendiri. Ini adalah arti Sama Sambuddho. Dan yang ketiga, kata Bhagawa mewakili kewelas asihan. Dalam hal ini Bhagawa berarti orang yang memiliki berkah, orang yang sebagai sumber berkah. Oleh karena beliau dengan kepeduliannya membagi apa yang telah beliau capai dengan penuh kewelas asihan, dengan penuh cinta kasih.
Kata Bhagawa ini mewakili kewelas asihan. 3 sifat mulia utama. Mengapa dikatakan sifat mulia? Oleh karena ini bukan sifat biasa. Mengapa dikatakan utama? Oleh karena Sang Buddha memiliki banyak sifat mulia. Dan 3 ini adalah yang utama. 3 sifat mulia utama. Sebagai orang yang suci, sebagai orang yang bijaksana, dan sebagai orang yang penuh dengan kewelas asihan. Ini juga tercantum apabila saat kita melakukan penghormatan awal. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Menggunakan 3 istilah ini yang mewakili 3 sifat mulia utama Sang Buddha. Namo terpujilah, tassa beliau, bhagavato yang empunya berkah, arahato yang suci, sama sambuddhassa yang bijaksana. Sehingga apa yang kita bacakan, apabila kita mengerti arti, mengerti makna, menjadi tidak sekadar kata-kata yang diucapkan untuk urusan ritual, untuk urusan upacara. Tetapi bagaimana kita secara hati memahami dan memusatkan perhatian kita pada makna kata yang kita ucapkan. Saat kita membaca Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, bagaimana bisa tercermin ke dalam pikiran kita tentang kesucian, tentang kebijaksanaan, tentang kewelas asihan Sang Buddha. Apa artinya semua ini? Bahwasanya kita memuja Sang Buddha karena sifat-sifat mulia beliau. Untuk apa? Bagaimana sifat mulia ini bisa tercermin kepada kita. Oleh karena kita siapa? Kita adalah pengikut beliau. Apa itu pengikut? Orang-orang yang mengikuti jejak. Apabila Sang Buddha, orang yang kita ikuti jejaknya, mempunyai 3 sifat mulia utama ini, apa yang akan kita capai, apa yang harus kita capai, apa yang kita cari, tidak lain adalah 3 sifat mulia utama ini juga. Bagaimana kita menjadi bersih dari kotoran batin. Bagaimana kita juga menjadi bijaksana, bisa bijaksana. Bagaimana juga pun penuh dengan kewelas asihan. Oleh karena seseorang yang telah memiliki 3 sifat mulia utama ini adalah orang yang telah mencapai segala sesuatunya yang termulia yang ada di muka alam semesta ini, yang mampu dicapai oleh satu makhluk hidup. Puncak dari segala pencapaian adalah 3 hal ini. Seseorang menjadi sakit, menjadi menderita, menjadi sengsara, menjadi penuh dengan himpitan, penuh dengan ratap tangis karena kotoran batin. Bagaimana supaya menjadi bebas dari semua hal-hal yang menyakitkan ini? Kita membersihkan batin kita. Setelah bersih, ya, kita dikatakan suci. Suci inilah artinya bersih. Maksudnya bersih dari kotoran batin. Dan tidak hanya bersih dari kotoran batin, tetapi kita juga mampu melihat, mampu mengetahui segala sesuatunya secara benar. Namanya bijaksana. Untuk apa bijaksana? Bijaksana itu artinya adalah satu bentuk penglihatan yang jelas. Wi artinya jelas, caksana.
Ya, caksana itu artinya penglihatan. Caksu itu mata, penglihat namanya caksu. Caksana penglihatan, wicaksana artinya penglihatan yang jelas. Bagaimana seseorang yang punya kebijaksanaan ini bisa melihat dengan jelas, melihat dengan benar. Orang yang telah bisa melihat sesuatu dengan benar, dengan sebagaimana adanya, melihat apa adanya, apabila harus memutuskan sesuatu dari apa yang dilihat, apa yang diketahui, akan memutuskan dengan benar, dengan tepat. Tidak salah. Dan tentunya keputusan itu adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat dari keputusan itu. Apa yang kita cari adalah manfaat. Dan dari kita melihat secara benar dan harus memutuskan apa yang kita inginkan, kita memutuskan sesuatu, memutuskannya dengan benar. Setelah kita bisa memutuskan dengan benar, tentunya manfaat-manfaat itu akan kita peroleh sebagaimana kita mengharapkannya. Sebaliknya, apapun yang kita lihat, yang kita ketahui, persoalan, permasalahan, problema, atau apa mau dikata, atau segala sesuatunya yang kita lihat, kita ketahui. Kalau kita mengetahuinya dengan tidak benar, dengan ditipu, ya, dengan ada bayang-bayang kabur, dikelabui, tidak bisa melihat secara benar, secara jelas, tidak mengetahui dengan sebenarnya. Kalau kita tidak mengetahui apa itu dengan sebenarnya, kalau harus memutuskan sesuatu bagaimana? Apakah bisa memutuskan sesuatu dengan benar? Sulit. Sehingga kalau kita telah membuat satu keputusan dari apa yang kita lihat secara salah, secara keliru ini, apakah mungkin nanti manfaat-manfaat yang kita harapkan dari keputusan itu bisa kita dapatkan? Akan sulit juga. Dan mungkin karena pandangan keliru, karena salah memandang, salah mengetahui, bukan manfaat yang kita dapatkan dari keputusan ini, tetapi mungkin sesuatu yang tidak berguna. Dan lebih dari itu adalah sesuatu yang merugikan diri sendiri. Dan tidak sedikit pula, keputusan itu bukan hanya merugikan biasa, tetapi menghancurkan. Menghancurkan apa yang kita miliki, apa yang kita harapkan, apa yang kita angankan. Ini arti penting kebijaksanaan. Mengapa kita mendidik diri untuk menjadi bijaksana? Berupaya melihat segala sesuatunya secara benar. Kita telah tahu apa itu suci, yaitu bersih dari kotoran batin. Tidak hanya itu, kita juga menjadi bijaksana. Bisa menembus kebenaran, mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Satu sifat mulia yang ketiga, yaitu kewelas asihan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana Sang Buddha, seperti yang Bante Subabanyo tadi sampaikan, Sang Buddha tiada lelahnya selama 45 tahun. Sebetulnya bukan hanya 45 tahun, tetapi jauh sebelumnya, saat beliau menjadi bodhisattva, tidak sedikit kiprah yang telah beliau kumpulkan, beliau tumbuhkan, beliau kembangkan, untuk juga berbagi pengetahuan, berbagi manfaat kepada sesama. Puncaknya adalah saat beliau dalam kelahiran terakhir, sebagai seorang pangeran mencapai kebuddhaan dan
memberikan dhammanya yang dalam, yang agung, secara sempurna kepada mereka-mereka yang siap, mereka-mereka yang patut untuk dibimbing, dibina. Dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kepedulian, dengan penuh kewelas asihan. Ini adalah inti dari bagaimana seseorang punya kepedulian kepada yang lain, berbagi. Bagaimana kita selain berupaya untuk menjadi suci, menjadi bijaksana, kita juga merasa perlu untuk mengikuti jejak Sang Buddha dengan penuh dengan kewelas asihan kepada sesama. Bukan dengan memberi sembako, tidak. Bukan dengan memberi harta. Bukan dengan menyelamatkan dia dari kehidupan, menyelamatkan dia dari kematian maksudnya. Tidak. Tetapi lebih dari itu, lebih luhur dari itu adalah memberi kebenaran, memberi pengetahuan, memberi hal-hal yang membawa pada manfaat batin. Oleh karena ini pemberian yang jauh lebih tinggi, sekadar memberi sembako, sekadar memberi harta, sekadar memberi kehidupan. Sehingga ini muncul istilah yang mungkin kita dengar, yaitu Dhammadutta. Bagaimana kita menjadi pengikut Buddha itu juga mengikuti jejak Buddha, yaitu sebagai Dhammadutta. Apa yang kita lakukan di masyarakat kita masing-masing? Berbagi, memberi, mengharap manfaat agar dimiliki oleh orang yang kita beri. Ini adalah semangat Dhammadutta. Adalah semangat kita sebagai pengikut Sang Buddha, orang yang berjalan mengikuti jejak Sang Buddha. Kita memberi, kita berbagi, sekadar memberi, sekedar berbagi. Demi manfaat orang yang diberi. Jangan ada embel-embel. Jangan ada harapan-harapan. Jangan ada harapan untuk mendapat imbalan. Apa imbalannya? Imbalannya mungkin dia akan membalas kita dengan materi, membalas kita dengan hal-hal yang lain, termasuk membalas kita dengan menjadi pengikut, menjadi umat Buddha. Jangan, tidak perlu. Tetapi kita memberi, berbagi. Tentang menjadi umat Buddha, tentang menjadi pengikut Sang Buddha itu adalah urusan pribadi. Serahkan urusan ini kepada mereka yang mendapat. Kita memberi kedewasaan kepada mereka sepenuhnya. Oleh karena kalau kita masih memiliki itikat untuk menarik, untuk menggait, untuk mengumpulkan, ini salah-salah bisa menjadi penyakit untuk diri sendiri. Kita akan menjadi merasa panas. Satu sama lain saling tarik menarik. Apa akibatnya kalau sudah saling tarik menarik? Apakah bisa dihindari bentrok? Kalau sudah bentrok, apakah itu satu kenyamanan, kedamaian? Kalau itu bukan kenyamanan, bukan kedamaian, apa manfaat dari beragama ini? Rugi. Apa yang kita lakukan yang semestinya adalah kebajikan, tetapi ternyata hasilnya, akibatnya adalah
panas, menderita kesengsaraan. Kita telah terpeleset. Semangat Dhamma Duta kita tumbuhkan dengan sepenuhnya. Dengan memberi, dengan berbagi. Jangan sampai padam. Oleh karena ini adalah kemuliaan. Oleh karena ini adalah keagungan. Tetapi tidak ada semangat untuk mengumpulkan. Tidak ada semangat untuk mencari hal-hal yang lebih sempit. Oleh karena ini justru racun. Tidak semestinya kita ambil juga. Kita cukup memberi, kita cukup berbagi. Memberi manfaat, kemudian selesai. Dengan punya prinsip yang demikian ini, apa yang kita lakukan? Datang ke wihara, membantu wihara, mengadakan kegiatan keagamaan, apapun yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan keagamaan, memberi penyuluhan, memberi pengetahuan, memberi hal-hal apa kepada mereka yang tidak tahu tentang agama Buddha, sehingga mereka menjadi tahu. Kita melakukannya dengan kesejukan hati, penuh tetap dengan kebajikan, dengan keyakinan, dengan hal-hal yang bajik. Ini adalah kebajikan, dan ini adalah kebahagiaan, ini adalah kemuliaan. Dari satu kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa mencakupi apa itu agama Buddha. Kita mengucapkan demikian bukan sekadar ritual, oh ini mantra, apalagi oh ini tidak perlu diartikan, ini juga tidak ada artinya. Bukan. Agama Buddha bukan mengajar orang untuk mbeo, asal ngomong, asal bicara. Tetapi bagaimana setiap kata kita patut untuk memahaminya. Wacana Pali yang diucapkan dalam bahasa Pali tentunya itu dengan satu pengertian bahwasanya ia yang membaca sudah otomatis dianggap sudah otomatis mengerti apa yang dibaca. Jadi kalau kita membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, sudah dianggap kita itu mengerti artinya. Sehingga kalau kita membaca tanpa mengerti artinya, itu adalah kekurangan yang mesti kita perbaiki, kita penuhi, kita sempurnakan, kita mengerti, kemudian membaca. Ini tentang sebetulnya penjelasan tentang Namo Tassa yang juga ada pada wacana dalam persujudan Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, yaitu Sang Buddha memiliki sifat mulia utama, kesucian, kebijaksanaan, dan kewelas asihan. Kita sebagai orang yang mengikuti jejak beliau berupaya untuk memiliki ketiga ini. Oleh karena ketiga ini adalah segala-galanya bagi kehidupan. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Swakato yang telah dibabarkan dengan baik, Bhagavata oleh Sang Buddha, Dhammo, Dhamma atau kebenaran atau kebajikan atau ajaran. Ajaran atau kebajikan atau kebenaran telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Bhagawa. Himpunan para siswa Sang Buddha yang telah melaksanakan dengan baik, yang telah bertindak dengan baik. Artinya mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan lancar, dengan telah mencapainya dengan baik. Itu adalah himpunan siswa-siswa
Meskipun kita mengaku sebagai murid Sang Buddha, kita termasuk sawaka sangga juga. Termasuk murid Sang Buddha, tetapi baru mengaku ya. Oleh karena apa? Selama kita belum yang disebut dengan supatipanno, orang yang telah bertindak dengan baik. Apa itu bertindak? Melaksanakan ajaran dengan baik, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kita belum dikatakan sebagai ya siswa, hanya mengaku sebagai siswa, hanya siap atau hanya siaga sebagai siswa atau calon siswa Sang Buddha. Bagaimanapun ya, karena menjadi siswa Sang Buddha adalah satu manfaat, bukan manfaat Sang Buddha, bukan manfaat agama Buddha, bukan manfaat wihara, bukan manfaat lembaga apapun, tetapi adalah manfaat untuk diri sendiri. Bagaimana kita berupaya, berusaha untuk secara sesungguhnya menjadi siswa Sang Buddha. Siswa Sang Buddha di sini bukan hanya para biku, tidak. Salah, pengertian yang salah. Siswa Sang Buddha adalah setiap orang yang telah mencapai magga, telah mencapai phala. Mulai dari sotapati magga sampai kepada arhata phala. Tidak peduli dia itu sebagai biku, sebagai samanera, tetapi juga siapa saja. Bahkan mungkin ia belum dilantik belum ditahbis sebagai upasaka atau upasika. Dia adalah seorang sawaka. Ia yang telah ya mencapai nilai-nilai luhur, sifat-sifat mulia, telah mencapai kesucian, mempunyai pandangan dan mempunyai tingkah laku yang seiring dengan apa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Nah, ini adalah awalan dalam kita membahas makna wacana Pali yang kita telah siap untuk mendengarkan, siap untuk membabarkan, siap untuk membahasnya. Kemudian untuk halaman 25. Halaman 25, Buddhang saranang kacami, dhammang saranang kacami, sanghang saranang kacami. Kata sarana di sini kita telah sepakat untuk mengartikan berlindung. Sebetulnya kata sarana selain berlindung artinya itu adalah tempat mengenang atau sebagai tempat sebagai objek kenangan. Sebagai objek kenangan, sebagai objek perenungan, tempat bergantung, objek bergantung pada Buddha, Buddhang saranang kacami. Juga sebagai objek kenangan. Maksudnya apa objek kenangan itu? Bagaimana kita bisa menempatkan Sang Buddha dalam kenangan kita di setiap saatnya. Apa itu Buddha? Buddha adalah beliau yang telah mencapai kesucian, mencapai kebijaksanaan, mencapai kewelas asihan yang agung. Ini adalah Buddha. Bagaimana tiga sifat mulia ini menjadi objek kenangan bagi kita. Kita juga bergantung pada Sang Buddha. Apa artinya bergantung? Artinya dari apa yang telah Sang Buddha berikan. Karena Sang Buddha, kita bisa mengetahui jalan
untuk menuju pada manfaat. Tanpa Sang Buddha, kita akan jalan dengan tanpa arah. Tersasar ke sana, tersasar kemari, tidak mencapai tujuan secara lancar, secara baik. Dengan bergantung pada Sang Buddha yang telah mencapai jalan, mencapai tujuan, kita bisa berjalan dengan lurus, dengan bagus, dengan baik. Sehingga kita bergantung pada Sang Buddha. Ini maksudnya bergantung, ini maksudnya berlindung. Ini maksudnya sebagai objek kenangan. Demikian juga dengan berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangha. Bagaimana Dhamma, ajaran Buddha, ini yang mengantarkan kita pada manfaat-manfaat. Kita bergantung pada ajaran ini. Sebagaimana kita bergantung pada guru, bergantung pada orang tua dalam menerima didikan dari beliau. Orang tua itu apakah betul guru kita? Pernah enggak kita merasa bahwa orang tua itu guru kita? Pernah? Coba. Orang tua adalah guru kita. Dan guru yang pertama kita. Siapa yang mengajari? Ini saya, itu Anda, ini pergi, ini datang, ini maem, ini minum, ini buang air kecil, ini bubuk, ini main. Kalau kita tidak diajari begitu, bagaimana kita hidup? Ini pantas, ini tidak pantas, ini boleh, ini tidak boleh, ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan. Untuk mengetahui yang demikian ini, siapa yang akan memberitahu? Guru pertama adalah orang tua. Dan kita bergantung pada orang tua. Bergantung dari apa yang telah beliau atau apa yang akan beliau berikan. Dan tidak sampai di situ saja, untuk hidup layak, untuk hidup mantap mandiri, beliau karena pengetahuannya juga ya tidak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, mempercayakan kepada orang lain yang punya pengetahuan secara sistematis. Sehingga orang tua kita menyekolahkan ke lembaga-lembaga pendidikan untuk ya, agar kita sebagai putra-putrinya mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Dan dari guru-guru inilah kita bergantung pada beliau, bergantung pada pengetahuan-pengetahuan yang beliau berikan. Tetapi ini semua adalah pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana hidup secara lahiriah. Kita harus memberikan penghormatan kepada orang tua, kepada guru, karena kebergantungan, karena manfaat yang kita peroleh ini. Tetapi Sang Buddha memberi bukan sekadar memberi pengetahuan lahiriah. Oleh karena pengetahuan lahiriah ini hanya memberi manfaat ya sekadar satu kehidupan. Apalagi ya pemberian secara materi dari satu orang kepada orang lain, memberi sembako, memberi apa? Ya memberinya hanya untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu apa? Habis. Memberi pengetahuan lahiriah itu berguna. Bagaimana kita hidup secara lahiriah. Satu kehidupan. Dan belum tentu juga ya kita mampu ya mengaitkan pengetahuan yang telah kita dapatkan itu dalam kehidupan kita keseharian, yaitu menggunakan pengetahuan itu dengan baik. Tetapi bagaimanapun paling tidak ya kita menghargai pengetahuan yang telah kita dapatkan, meskipun itu pengetahuan secara lahiriah. Oleh karena secara lahiriah pun kita harus hidup, bukan hanya secara batiniah.
Tetapi apabila dibandingkan bahwasanya Sang Buddha memberikan pengetahuan tidak hanya untuk kehidupan ini, satu kehidupan, tetapi juga untuk kehidupan-kehidupan mendatang, kehidupan berikutnya. Dan lebih dari itu adalah manfaat-manfaat yang tertinggi, yang termulia. Bagaimana kita bisa mengikis semua bentuk kotoran batin, memadamkan segala bentuk derita, dan tidak harus dan tidak perlu untuk kembali menderita lagi. Satu bentuk pemberian yang tiada taranya. Untuk itu kita memberikan penghormatan kepada Buddha selaku guru. Sanggang saranang kecami. Ya, sanggang ini maksudnya adalah kata sangga itu artinya himpunan. Yang dimaksud himpunan di sini adalah himpunan siswa Sang Buddha. Siapa siswa Sang Buddha? Adalah beliau-beliau yang telah mencapai Sotapati Magga, Sotapati Phala, sampai pada Arahata Phala. Tanpa peduli ya secara lahiriahnya itu sebagai pertapa atau sebagai perumah tangga. Semuanya adalah siswa Sang Buddha. Kita bergantung, kita mengenang kepada Sangga, himpunan siswa Sang Buddha itu. Beliau sebagai contoh, beliau sebagai tauladan, beliau juga yang pada keseharian kita ini mendapatkan bimbingan. Memang Buddha adalah yang utama, oleh karena beliau pencetus, oleh karena beliau pemberi pertama. Dan Dhamma juga luhur, Dhamma ini adalah agung yang patut dihormat. Tetapi bagaimana dalam keseharian kita? Adakah orang-orang yang diajak untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk memberi pengertian-pengertian, pengetahuan-pengetahuan? Dan ini adalah bagaimana kita mengenang Sangga, para siswa. Ia yang telah mengetahui Dhamma Sang Buddha, paling tidak adalah ia yang telah mengetahui ajaran Sang Buddha. Jangan terpaku pada maksudnya itu adalah para biku, tidak. Siapa saja. Atau hanya para pandita, biku dan pandita juga tidak. Siapa saja. Setiap orang mengaku sebagai pengikut Sang Buddha, tahu apa itu ajaran Sang Buddha, ia adalah Dhammaduta, dan ia adalah dalam hal ini siswa Sang Buddha. Bagaimana dia bisa memberi pengetahuan-pengetahuan agama Buddha, memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Dan mereka yang memerlukan menganggap orang-orang yang memberi itu adalah Sangga juga, himpunan siswa Sang Buddha, secara umum, secara luas, makna secara luasnya. Walaupun Sangga di sini artinya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci. Tetapi kita sebagai umat Buddha, sebagai pengikut Sang Buddha, termasuk dalam himpunan itu secara luas. Ini adalah makna Buddhang saranang kecami, Dhammang saranang kecami, Sanghang saranang kecami. Kita menegaskan apa yang kita nyatakan ya, untuk kedua kali, untuk ketiga kali dengan mengucapkan kata Dutiyampi, meskipun yang kedua kalinya, tak tiyampi meskipun untuk yang ketiga kalinya. Penegasan apa yang kita nyatakan itu betul-betul dengan kesadaran, dengan tanpa
bujukan, dengan tanpa paksaan. Kemudian balik ke halaman 26. Ya, ini adalah bagaimana kita sebagai pengikut Sang Buddha, yaitu dengan secara sadar mengetahui siapa Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Dengan mengetahui siapa itu Buddha, kita menghormat Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mulai saat ini ke depan, kita membaca Namo tassa bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar ritual, tetapi bagaimana kita memasukkannya ke dalam hati bahwa ini adalah makna-makna yang patut ditanamkan ke dalam batin. Apa yang telah dimiliki oleh Sang Buddha dan telah mencapainya, bagaimana itu bisa kita capai juga. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi kita juga menyatakan perlindungan kita kepada Buddha, Dhamma, Sangha, menyatakan kebergantungan kita, menganggap Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek kenangan, mengenangnya terus-menerus tanpa henti di setiap saatnya. Terkenang apa yang menjadi gambaran sebagai seorang Buddha, apa itu ajarannya, dan bagaimana Sangha bisa menjadi panutan sebagai teman kalyana mita dalam mengajak kita dalam mengantarkan kita pada manfaat-manfaat bagi kita. Ini adalah juga secara resminya seseorang menjadi pengikut Buddha, yaitu dengan mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, dan kemudian mengucapkan 3 perlindungan. Penuh sebagai pengikut Sang Buddha, sudah penuh. Nah, syarat atau perlengkapan kita sebagai pengikut Buddha adalah bagaimana kita bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai moral. Sebagai seorang upasaka, sebagai seorang upasika, secara sadar kita menerima Pancasila ini dalam sebagai alat, sebagai pegangan dalam menjalankan hidup. Bertekad untuk melatih menghindari pembunuhan, panatipata. Pana itu artinya nafas. Pana itu kalau bahasa yang mungkin lebih sering kita dengar adalah kata prana. Prana itu adalah nafas. Nah, dalam bahasa Palinya pana. Nah, prana ini selain artinya nafas, artinya adalah kehidupan. Oleh karena di mana ada nafas, di sana ada kehidupan. Prana maksudnya ini bukan nafasnya, tetapi adalah kehidupan atau makhluk itu sendiri. Pana, atipata. Atipata itu artinya menjatuhkan atau memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan kehidupan. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari batinnya. Nah, ini artinya panatipata. Upaya atau proses memisahkan kehidupan dari batin, yaitu membunuh.
membunuh makhluk, membunuh kehidupan, melepaskan dari nyawa, dari roh. Ya, saya mengatakan nyawa, mengatakan roh. Ya, jangan kemudian, oh Bante, apakah agama Buddha ya mengenal roh, mengenal nyawa? Siapa tidak? Apakah agama Buddha mengenal batin? Tidak juga. Tapi mengapa kita mengatakannya? Itu batin. Agama Buddha mengenal batin. Nah, itu adalah bagaimana kita memahami kata. Bagaimana kita bisa mengambil makna kata itu disesuaikan dengan ya batasan mana katanya. Menurut agama Buddha. Tentang istilahnya entah disebut batin, disebut dengan jiwa, disebut dengan nyawa, disebut dengan roh. Tidak masalah kok, sebut apa saja. Tapi bagaimana makna kata itu yang perlu diselidik. Sebatas apa? Sesuai dengan apa yang telah ya hal-hal apa yang bersesuaian dengan ajaran Sang Buddha. Soalnya kata batin itu sendiri juga bukan kata asli agama Buddha, itu pinjaman, yaitu bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya sendiri apa namanya? Namanya adalah nama. Batin itu adalah nama. Rupa jasmani, nama itu batin. Nah, kita menerjemahkan batin atau memaknai batin adalah ya, satu keberadaan yang sifatnya itu abstrak, yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang merasakan sesuatu disebut dengan perasaan. Ciri-ciri yang mengerti sesuatu disebut dengan pengertian atau sanya. Ciri-ciri yang menghendaki sesuatu, yang membentuk ini, membentuk itu, membentuk satu kehendak, membentuk satu keinginan, namanya adalah sangkara. Ciri-ciri yang mengetahui disebut dengan pengetahu, yaitu winyana. Vedana itu merasa, sanya memahami, mengerti. Sangkara bentuk-bentuk pikiran, dan winyana pengetahu. Yang mengetahui objek namanya winyana. Ini adalah keempatnya, ini disebut dengan nama. Keberadaan yang sifatnya abstrak, yang mempunyai ciri-ciri yang sedemikian ini. Dipilah-pilah menjadi 4. Dan masing-masing ini ya merupakan satu keberadaan yang ya memiliki substansi, memiliki apa bahasa Indonesianya substansi itu? Substansi itu apa yang kandungan, memiliki kandungan. Yaitu apa kandungannya ini? Memiliki faktor-faktor, bagian-bagian, banyak sekali bagian. Satu perasaan, bukan satu tunggal perasaan. Perasaan saya, perasaan Anda, perasaan beliau, tidak. Tetapi ya perasaan ini sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam bentuk, jenis, tingkat perasaan. Dan itu berkumpul, itu memadu, yang mempunyai ciri yang sama, yang seiring, dinamakan perasaan. Dan perasaan itu sendiri tidak ada. Yang ada hanya ya bagian-bagiannya. Seperti misalnya kita mengerti tubuh atau jasmani kita secara ya kesepakatan bersama, kita tahu itu jasmani, itu badannya si A, itu jasmani si B, itu tubuhnya si C. Tetapi tubuh itu yang mana? Yang ada itu sekedar bagian-bagian tubuh, organ-organ. Organ tubuh itu yang terkumpul seperti itu, kumpulan dari semuanya itu yang disebut dengan tubuh. Tapi tubuhnya itu sendiri yang mana? Tidak bisa dikatakan. Begitu ya? Nah, yang ada hanya organnya. Nah, itu adalah antara bahasa kesepakatan dan bahasa kebenaran.
Demikian pula dengan perasaan, kita masih menggunakan ini perasaan, bukan yang lain. Memang, tetapi dalam kebenarannya itu adalah sekadar kata-kata untuk ya menjuluki satu keberadaan yang mempunyai sifat merasakan, yang terdiri dari banyak sekali faktor-faktor, terdiri banyak sekali bagian-bagian. Ada munculnya, ada padamnya, muncul padam, dan banyak sekali. Mempunyai ciri yang sama, disebut dengan perasaan, disebut dengan pengertian, disebut dengan bentuk-bentuk pikiran, disebut dengan pengetahuan. Nah, ini adalah secara panjang lebarnya tentang apa itu kehidupan jasmani dan batin, nama dan rupa. Bagaimana kita sebagai orang yang telah mengikuti jejak Sang Buddha bertekad untuk berlatih menghindari membunuh makhluk hidup. Yang diutamakan di sini tentunya adalah sesama manusia. Untuk kepada sesama manusia ya sangat-sangat ditekankan bagaimana kita menghindari membunuhnya. Tetapi kalau kita mampu, tidak hanya kepada manusia, kepada hewan pun kita harus punya kesiapan mental untuk berlatih, bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan meskipun kepada binatang. Kalau ya menghindari membunuh makhluk-makhluk binatang yang ya kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, hindari membunuh makhluk-makhluk yang bermanfaat, yang berguna. Kalau belum bisa menghindari ya membunuh ya makhluk-makhluk yang kecil-kecil, hindari makhluk-makhluk yang binatang-binatang yang besar. Tapi bagaimanapun ya apabila tidak ada ya sesuatu yang ya dengan alasan apa ya kita semestinya tegak pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemuliaan dengan tidak mengganggu, tidak mengusik kehidupan makhluk yang lain. Kita tidak punya hak atas kehidupan yang lain, sebagaimana pihak lain tidak punya hak pada kehidupan kita. Betul enggak? Ya, kehidupan lain tidak punya hak pada diri kita. Bagaimana kita juga memahami ini untuk menghargai kehidupan lain. Andaikan kita ini ya dalam hidup ini, di dunia ini ada makhluk lain yang jauh lebih berkuasa dari manusia, yang setiap harinya puluhan juta manusia yang dijadikan makan. Bagaimana perasaan kita? Penuh dengan ketakutan, penuh dengan ya mungkin kebencian juga. Kebencian dengan ya orang yang ya sosok yang ya mengambil daging ya manusia ini sebagai makanannya. Demikian pula ya satu sama lain saling berpikir, saling memikirkan, saling menghargai. Adina dana weramani sikha pedang samadhiyami. Melatih diri, bertekad untuk melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan dengan gelagat, dengan tanda-tanda, dengan itikat mencuri. Nah, adina dana. A itu adina ya. Adina dan adana. Nah, digabung menjadi adina dana. Dana itu memberi, adana artinya mengambil. Adina itu dari kata a yang artinya tidak, dina yang artinya yang telah diberikan, barang-barang yang telah diberikan.
Adina artinya barang-barang yang tidak diberikan. Mengambil barang-barang yang tidak diberikan. Adina dana. Ya, ini bahasa palinya begitu. Ya. Tapi bagaimanapun kita mengerti, pokoknya mencuri begitu saja. Tetapi kata mencuri ini bukan satu kata. Termasuk menjamret, termasuk merampok, termasuk menyamun, termasuk merampas, termasuk menipu, termasuk ya segala bentuk, segala macam, termasuk ya menyelundupkan, termasuk korupsi, termasuk segala macam bentuk. Ini namanya satu kata, yaitu mencuri. Dan ini tidak termasuk untuk mengambil barang, misalnya ya mengambil tidak dengan etikat mencuri, tetapi misalnya menyelamatkan barang ya dari hilang atau atau mengambilkan barang meskipun tanpa sepengetahuan pemiliknya, tanpa ada etikat mencuri, tidak termasuk dalam kaitan ini. Secara harfiah memang mengambil barang yang tidak diberikan itu, tetapi dalam kurung yaitu penjelasannya adalah dengan etikat mencuri. Tetapi kalau tidak dengan etikat mencuri, tidak termasuk dalam pasal ini. Ya. Mengambil bunga itu ada yang menanam tidak? Ya, sama juga. Itu ada orang yang menyimpan, kita hanya senang saja kok. Ya, sekecil apapun, kalau dengan minta itu kita memungkinkan mendapat, alangkah indahnya itu kita menindakkannya. Tetapi bagaimanapun dalam hal ini kita juga tidak menjadi terlalu sulit. Jangan menyulitkan diri sendiri. Kadang-kadang ya di rumah, di masyarakat, dengan teman ya, permen milik bapak atau jajan milik ibu atau milik saudara, ini belum diberi, ini bagaimana saya? Diambil belum izin, ini mencuri, ini adina dana. Atau milik teman ya. Tidak semuanya mencuri. Kalau barang yang kita ambil, kita gunakan sendiri untuk manfaat sendiri, dan tahu bahwa pemiliknya nanti kalaupun dia tahu barang yang kita ambil ini dia akan senang, dia tidak berasa kecewa, pasti ya memastikan diri bahwa orang pemilik barang ini apabila tahu barangnya kita ambil, kita gunakan, akan berasa senang, akan berasa rela, akan mempersilahkan. Ini bukan mencuri. Sila itu sendiri artinya wajar. Sila artinya dingin. Sila artinya kepala. Artinya mengapa? Sila itu artinya wajar. Orang yang melaksanakan sila, orang yang berada dalam sila adalah orang-orang yang wajar. Nah, mereka yang melanggar sila itu adalah orang yang tidak wajar. Tidak wajar. Bagaimana orang yang tidak wajar? Hatinya akan menjadi kemerungsung, menjadi penuh dengan gejolak, menjadi penuh dengan rasa panas, terhimpit. Karena apa? Karena pelanggaran sila itu. Ya. Atha itu 8.
Sila di sini bisa Pancasila, bisa Atasila, bisa Dasasila, bisa 5, bisa 8, bisa 10, bisa lebih banyak lagi. Yang dimaksud di sini adalah arti kata sila itu sendiri. Sila artinya wajar, sila artinya yang biasa, yang rutin itu namanya sila. Seperti misalnya kata sila bata, sila dan brata. Sila kebiasaan-kebiasaan, brata juga praktek-praktek ya yang dilakukan secara khusus ya. Misalnya broto itu misalnya ya bagaimana kita ngelakoni ya, kalau orang Jawa bilang laku ya. Laku misalnya apa? Ya, mutih misalnya ya. Nah, itu namanya broto. Ya. Sila artinya kebiasaan, sila artinya wajar, yang membuat seseorang itu menjadi wajar, hatinya ya biasa-biasa, tidak menjadi menderita. Sila ini juga artinya dingin, artinya sejuk. Oleh karena ia yang melanggar sila, batinnya akan panas. Sila artinya kepala, oleh karena ini butir-butir ini adalah sebagai yang utama dalam orang melaksanakan, dalam orang hidup pada kesehariannya. Utamanya adalah melaksanakan ini. Adalah butir-butir ini adalah kepala-kepala. Apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dijalankan. Ini arti kata sila. Melaksanakan sila, melatih sila, yaitu mengendalikan ucapan, mengendalikan tindakan, tingkah laku, perbuatan. Nah, tidak hanya menjalankan sila, tetapi juga mengembangkan batin. Orang mengatakan itu adalah meditasi. Maksudnya adalah mengembangkan batin. Ya, meditasi itu ya basa Londo, ya. Bahasa yang kita tidak tahu apa itu artinya meditasi. Tahu-tahu kita dengar, oh meditasi, oh maksudnya itu semedi. Nah, semedi itu apa? Tidak tahu juga apa itu semedi. Ya, meditasi adalah terjemahan dari bahasa Pali kata bhavana. Bhavana itu artinya bawa atau bu, menjadi atau berkembang, namanya bu. Kalau dibuat sebagai kata bentukan menjadi kata bhavana, artinya pembentukan atau pengembangan. Jadi bhavana di sini artinya adalah pengembangan, karena yang dikembangkan adalah batinnya, diberi penjelasan adalah pengembangan batin. Bahasa Indonesianya menggunakan kata pengembangan batin. Sedang apa? Sedang mengembangkan batin. Maksudnya apa? Sedang bermeditasi. Nah, pengembangan batin maksudnya apa? Pengembangan batin adalah satu proses menumbuhkan atau menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Disingkat pengembangan batin. Apa itu nilai-nilai luhur? Kebaikan, segala bentuk kebaikan dan segala bentuk pengetahuan-pengetahuan yang benar. Itu namanya nilai luhur. Termasuk apa? Kesabaran. Termasuk apa? Kejujuran, kerendahan hati, rasa terima kasih, tutur kata yang lembut, tindak tanduk yang sopan. Segala bentuk hal-hal yang baik dikembangkan ke dalam batin, ditanamkan, dikembangkan. Bagaimana caranya? Dengan mengulang-ulang, dengan memasukkannya ke dalam batin, mencerapnya, sehingga batin kita diwarnai, disertai dengan hal-hal yang mulia, supaya tertanam, supaya terkembangkan, supaya tercamkan, supaya termampatkan, kokoh di dalam batin. Kekokohan ini namanya samadhi atau semedi, yaitu satu keberadaan kokohnya pikiran pada satu objek, tapi bukan sekadar objek. Objek di sini adalah nilai-nilai luhur. Kokohnya batin, kokohnya pikiran pada objek, pada nilai luhur disebut dengan samadhi.
Nah, prosesnya itu dengan mencecar, dengan menatap, mengarahkan perhatian kita pada objek. Karena prosesnya itu adalah mengarahkan perhatian, mencecar, sehingga prosesnya ini disebut dengan kata jhana. Oleh karena ja ini artinya adalah menatap, artinya adalah mencecar. Proses mencecar, proses menatap, proses memusatkan perhatian namanya jhana. Dan kata ja di sini, jhana ini artinya juga membakar. Artinya apa? Dalam proses mengembangkan batin ini untuk menjadi luhur, menjadi mulia, punya sifat-sifat mulia, seseorang mesti menyingkirkan, mesti membumi hanguskan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek. Membumi hanguskan nafsu-nafsu ragawi. Karena sifatnya itu membumi hanguskan, membakar, ya, disebut dengan jhana. Apa yang dibumi hanguskan adalah sifat-sifat buruk, nilai-nilai yang buruk, kotoran-kotoran batin. Dalam jhana pertama, ya bagaimana? Ya, wiwicewa kamehi, wiwica akusalehi dhamehi. Sawik takang sawik carang, wiweka jampiti sukang pertamang janang upasam pajak biarati. Nah, ini dalam bahasa palingnya. Artinya apa? Seseorang ya yang dalam pengembangan batin ini telah lengang, telah kosong dari nafsu-nafsu ragawi. Wiwicewa kamehi, wiwica akusalehi dhamehi, telah lengang. Bahu saca, ya bahu saca, saca di sini bukan artinya kebenaran, ya artinya bahu suta itu, bahu suta itu menjadi bahu saca, ya oleh karena dibuat menjadi kata benda. Bahu suta itu kata sifat, artinya ia yang mendengar banyak. Ia yang telah mendengar banyak. Artinya apa? Orang yang banyak pengetahuan. Bahu saca di sini artinya keberadaan orang yang telah mengetahui banyak hal. Orang yang pandai, orang yang terpelajar, punya wawasan yang luas, punya wawasan yang jauh, yang dalam. Ini namanya bahu saca sebagai satu ya sumber keberuntungan. Sebagaimana orang dalam kita bekerja, dalam kita bergaul, dalam kita bermasyarakat, kalau kita banyak pengetahuan, wawasannya luas, ya nanti akan lebih dihargai, akan lebih diberi nilai positif. Dan dari pengetahuan yang kita miliki ini pula, kita akan banyak mendapatkan manfaat-manfaat. Kita bisa mencari celah, bisa mengambil celah, bisa menerobos ya jalan-jalan untuk mencapai satu manfaat. Kalau kita tidak tahu, tidak cerdas, tidak pandai, tidak punya wawasan, nah kita akan kehilangan kesempatan. Bagaimana kita bisa menggali, ya bisa mengupayakan supaya punya banyak pengetahuan. Jangan sampai malas belajar. Oleh karena belajar adalah sumber berkah. Ya. Sipa. Nah, kata sipa ini orang sering menerjemahkannya seni. Orang yang punya seni. Tetapi ya seni di sini artinya adalah keterampilan atau keahlian. Ia yang punya keterampilan, ia yang punya keahlian. Tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga punya keterampilan juga. Banyak orang yang punya banyak pengetahuan, tahu ini, tahu itu, tetapi apa?
disuruh mengerjakan hal yang sepele, hal yang simpel saja tidak bisa. Ada tidak orang demikian? Ada. Dia punya banyak pengetahuan tapi tidak punya keterampilan. Nah, bagaimana seseorang yang punya keterampilan, punya keahlian, nah ini mendatangkan berkah. Bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu, ya. Komputer bisa, administrasi bisa, apa namanya, accounting bisa, apa segala apa bisa. Nah, orang ini cocok, serba bisa. Itu kalau itu tidak bisa, itu tidak, ya belum belajar misalnya, yang itu belum mahir, semuanya tidak bisa, tidak mahir, tidak mampu, tidak sempurna, siapa yang akan, ya tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan. Paling tidak dengan punya keahlian, keterampilan ini seseorang bisa, ya, ya diajak saja, diajak saja. Ya, nah, enggak apa-apa. Ya, mendengar dari luar ya Bu ya. Ya, ya. Soalnya nanti ya satu orang tapi ya banyak orang yang kehilangan manfaat. Ya. Nah, sifat di sini artinya adalah punya keterampilan, punya keahlian sebagai sumber berkah. Winayo cak susikito, terlatih baik dalam winaya. Winaya di sini ya bukan winaya kebikuan, tidak. Tetapi apa? Artinya adalah kedisiplinan. Tata aturan. Ya, yang punya kedisiplinan, disiplin waktu, disiplin orang, ya, disiplin tempat, ya. Ini adalah kedisiplinan. Disiplin waktu artinya apa? Ya, kalau memang waktunya ini adalah waktu untuk apa, harus disiplin, harus konsekuen. Nah, begitu. Tidak, ya, tidak molor, ya. Nah, jam 10 selesai, harus jam 10. Ya. Termasuk juga dalam hal ini adalah aturan-aturan yang lain, tata kemoralan, termasuk di dalamnya sini, winaya. Apa arti winaya? Ya. Winaya itu artinya memberantas, pemberantas, namanya winaya. Ya. Penyingkir, namanya winaya. Artinya apa? Pemberantas hal-hal yang buruk. Jadi seseorang yang punya winaya, dia punya pagar, dia punya alat untuk memberantas hal-hal yang buruk, punya kedisiplinan itu sendiri. Jangan sampai terperosok pada hal-hal yang buruk. Tahu disiplin ya? Tahu enggak apa disiplin itu? Tolong dijelaskan apa kata disiplin itu. Tepat waktu, ya, ketepatan waktu, ya, ya, mentaati peraturan, mentaati apa menaati? Ya, ya.
Kalau tabuh, menabuh. Ya, ya, menabuh. Taat, menaati. Ya itu urusan ahli bahasa nanti. Ya, jadi taat aturan. Ya, taat aturan itu namanya disiplin. Patuh pada aturan namanya disiplin. Tegak pada aturan namanya disiplin. Punya kedisiplinan adalah sumber berkah. Subhasita cakya waca. Subhasita itu su itu baik, bahasita ya. Subhasito ya, subhasito itu artinya ucapan-ucapan yang baik ya. Artinya apa? Subhasito itu ucapan yang baik. Ucapan itu ucapan benar, bukan ucapan yang salah. Ucapan itu ucapan yang mengarah pada kerukunan, bukan mengarah pada perpecahan. Apa itu ucapan yang mengarah pada perpecahan? Menghasut, gosip, merumpi. Nah, ini adalah ya ucapan-ucapan yang mengarah pada perpecahan, terutama adalah hasutan-hasutan itu. Benar, ya, mengarah pada kerukunan, ya, manis didengar, enak didengar di telinga, bukan ucapan apa? Bukan ucapan yang kasar, ucapan yang sopan, ucapan yang baik, bukan ucapan yang kotor. Kata-kata yang bermanfaat, memberikan manfaat, memberikan inspirasi, bukan kata-kata yang sekadar asal ngomong, membual ke sana kemari. Nah, ini adalah maksudnya subhasita. Dalam bergaul kita mesti punya subhasita, tata cara berbicara, bagaimana berbicara. Dan kita juga harus tahu kapan dan di mana kita berbicara. Menggunakan kata juga harus tepat di mana, di lingkungan mana kita berada. Kalau kita di lingkungan yang resmi, ya, gunakan kata-kata yang resmi juga. Selamat siang, selamat malam, senang berjumpa dengan Bapak, kemudian bersalaman. Kalau di tempat yang resmi. Tapi kalau di tempat yang tidak resmi, ya tidak usah. Senang berjumpa dengan Bapak, ya dengan teman sendiri, ya bersalaman ya. Apa kabar? Ya, nah, itu memang tempatnya, waktunya berbeda. Kalau kita menggunakan salah tempat, ya nanti lucu, ya. Tempat itu untuk urusan-urusan yang resmi kita gunakan untuk teman akrab. Oh, selamat siang Pak, gini ya. Untuk teman-teman sendiri ya. Senang berjumpa dengan saudara ya. Tabok. Apa kau ini? Nah, karena ya menjadi sesuatu yang tidak cocok. Sebaliknya kalau untuk sesuatu yang tidak resmi, untuk teman akrab apa, ya jangan digunakan untuk tempat-tempat yang resmi, tidak sopan. Ya menjadi norak namanya. Nah, menjadi norak. Jadi menggunakan pada tempat-tempat yang tepat. Bagaimanapun kita mengetahui, punya prinsip, punya patokan apa itu kata-kata yang indah, subhasita, kata yang indah. Su di sini artinya juga indah juga. Ya. Su itu artinya apa? Semalam itu sudah dikatakan ada dua, yaitu baik, satu lagi apa? Mudah, satu lagi apa? Indah. Mata pitu upat hanang, menyokong ibu dan ayah. Maksudnya ibu dan ayah itu adalah orang tua.
Tahu ya orang tua itu siapa? Orang tua itu siapa? Ya. Ya. Bapak biung. Ya. Ibu dan ayah kita. Baik ibu kandung maupun ibu yang memelihara, ayah yang memelihara. Itu termasuk ya ibu bapak. Bagaimana kita bisa ya menyokong, mendukung. Ini adalah satu berkah. Sudah mati. Orang akan ya irik-irik, ya apa namanya, jijik untuk bergaul, risih untuk bergaul, merasa berbahaya kalau bergaul dengan dia.